Selamat malam Ibu Susi. Selamat malam. Ibu Susi, terkait kasus di Natuna setelah bertemu dengan perwakilan dari pemerintahan Tiongkok atau China begitu. Apa respon mereka, Ibu? Karena kita belum ketemu dengan dubesnya, yang dikirim hanya charge d'affaires-nya, ya intinya kita menyampaikan bahwa sangat kecewa dengan apa yang terjadi, dan saya berharap pemerintah Tiongkok itu tidak mengintervensi penegakan hukum yang akan kita lakukan kepada kapal yang melakukan kegiatan illegal fishing, karena ini semata-mata kita menganggapnya adalah pencurian ikan atau illegal unreported unregulated fishing di wilayah EEZ Indonesia. Pemerintah Indonesia merasa pemerintah Indonesia merasa dirugikan katakanlah dalam hal ini. Tapi kemudian pemerintah Tiongkok ataupun pemerintah China katakanlah seperti itu merasa ini masih dalam batas wilayah mereka, mereka biasa melakukan hal tersebut dan di tempat yang biasa ditempati oleh nelayan katakanlah atau ilegal kapal ilegal tersebut. Tanggapan Anda, Bu Susi? Dalam percakapan dengan charge d'affaires, mereka bicara tentang historical traditional fishing zone, yang mana itu adalah EEZ Indonesia. Yang saya pikir itu sangat tidak benar, dan itu semestinya tidak boleh mereka bicara seperti itu, karena yang dia bicarakan di mana kapal itu menangkap ikan sebagai historical traditional fishing zone adalah EEZ Indonesia, wilayah ekonomi eksklusif zone Indonesia. Yang kedua juga historical traditional fishing zone itu tidak dikenal di dalam aturan atau hukum internasional. Yang ada traditional fishing right itu pun hanya direcognize bila ada perjanjian yang telah disign, diratifikasi antara negara-negara yang bersangkutan. Jadi klaim dia atas historically traditional fishing zone di mana kapal ikan mereka menangkap ikan itu adalah sebuah mereka menganggap bahwa illegal unreported unregulated fishing yang kita anggap itu terjadi di situ, mereka anggap itu sebagai traditional kegiatan biasa di traditional fishing zone dia, dan saya pikir ini sangat tidak benar, dan saya berharap sekali pemerintah Tiongkok untuk segera dengan bijak melihat persoalan ini. Bukan persoalan bilateral, ini adalah persoalan murni kriminal yang harus sama-sama, karena saya juga tahu pemerintah Cina sangat luar biasa dalam penegakan hukum, dan kita juga ingin bisa melakukan enforcement seperti negara mereka melakukan enforcement. Saya ingat ada pengusaha cerita sama saya, dia punya teman, punya kapal 14 di Arafuru. Nah, waktu kita pertama moratorium, dia bilang dia akan disuruh, ya coba lapor aja, nanti tidak akan diapa-apakan. Wah, tidak bisa, karena saya telah melanggar izinnya kapal cumi, tapi saya pakai kapal troll. Nah, terus kemudian si temannya bilang, ya kalau gitu pulang saja ke China. Wah, tidak berani saya, karena kalau saya bawa pulang ke China pasti saya ditembak. Nah, kalau dilihat dari situ, pengusaha China yang melakukan IUU fishing di Indonesia, mereka lebih takut dengan negaranya daripada di kita. Jadi saya juga ingin dalam hal ini kejadian Natuna, pemerintah Cina melakukan hal yang sama. Bu Susi, Anda sempat mengeluarkan statement akan membawa permasalahan Tiongkok ini ke Mahkamah Internasional. Sudah sejauh mana rencana ini, Bu Susi? Sebetulnya kalau yang mengerjakan hal-hal seperti itu bukan di kita, Bu. Jadi waktu itu mereka beberapa wartawan tanya kalau persoalan ini tidak selesai bagaimana? Ya pasti nanti Kementerian Luar Negeri yang akan menindaklanjutin. Jadi ke Mahkamah Internasional atau tidak itu adalah nanti di Kementerian Luar Negeri, bukan di saya. Tapi kalau kita bicara Natuna saat ini yang sedang menjadi sorotan, tapi selain wilayah Natuna, wilayah-wilayah mana lagi di Indonesia yang juga rawan disusupi oleh illegal fishing seperti ini, Bu?
Dulu illegal fishing banyak sampai ke arah Furu. Nah sekarang di perbatasan Nugini, di perbatasan Timor Leste, di Natuna atas, kemudian di Tahuna, juga di Selat Malaka dan Indian Ocean. Bu Susi, Anda tegas, Anda membawa perubahan, tentu kinerja Anda patut diacungi jempol. Tapi kemudian tidak hanya diapresiasi, tapi ada juga sekelompok orang yang tentu menentang segala keputusan Anda. Bagaimana respon Anda melihat hal ini? Reforming perikanan Indonesia itu adalah satu pekerjaan yang luar biasa berat. Dan tadi malam saya makan malam dengan Jane Lubchenco. Dia dulu salah satu menteri di Amerika, dan dia cerita tentang reforming perikanan di wilayah California, yang mana banyak hal ditentang, membuat pengaturan tentang penangkapan karena banyak yang merasa terganggu. Jadi sebetulnya pengaturan penangkapan itu bukan untuk melarang nelayan tangkap, tetapi supaya sumber daya laut itu tetap ada, tetap produktif, dan nelayan bisa tetap ambil. Kalau tidak diatur, sumber daya ini akan hilang, dan akhirnya nelayan sendiri yang susah. Bu Susi, ada salah satu kutipan pernyataan Anda di salah satu media, akan saya bacakan. Saat ini ada sekelompok pengusaha tangkap ikan mulai melawan kebijakannya sampai ke tingkat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, hingga ke Presiden Joko Widodo. Artinya ini kalau bisa saya tafsirkan, serangan terhadap Anda, terhadap kebijakan Anda, ini mulai dilakukan dari berbagai lini begitu Bu, betul demikian? Tadi seperti yang saya bilang, reforming sesuatu, mengatur pengaturan tangkap, itu pasti akan banyak pihak yang tidak senang. Tapi saya yakin apa yang telah kita dapatkan dalam 1 tahun terakhir, pertumbuhan perikanan 8,96, jadi sangat luar biasa. Walaupun di beberapa sisi ada masih nelayan yang belum segera kita bisa berdayakan karena wilayahnya atau karangnya sudah pada rusak. Tapi itu adalah tugas kita juga ke depan untuk mungkin membantu mereka dalam bidang budidaya atau perikanan bentuk lainnya. Bu Susi, ketika kejadian di Natuna kemarin, kemudian yang menjadi kendala adalah ada sedikit miskomunikasi, kemudian yang belakangan diketahui bahwa mereka tidak mengetahui bahwa kapal hiu milik KKP ini bisa menindak. Karena yang biasanya mereka tahu adalah ada beberapa jenis kapal yang memang bukan dimiliki oleh KKP. Apakah kemudian memang ada masalah miskomunikasi di sini, ataukah memang ini betul masalah pelanggaran saja yang memang harus ditindak tegas begitu Bu Susi? Saya tidak mengerti yang dimaksud miskomunikasi apa ya? Karena soal zona ekonomi eksklusif selama ini yang mengatur, kemudian diketahui bahwa ada beberapa jenis kapal yang memang bisa mengeksekusi, dan salah satunya misalnya kapal perang dan bukan kapal hiu atau kapal KKP begitu. Itu siapa yang bicara seperti itu ya? Berdasarkan dengan data yang kami miliki, Bu Susi. KKP bisa menindak sampai ZEE dan di semua wilayah laut Indonesia. PSDKP kita punya hak untuk menyidik, bukan hanya angkatan laut saja. Artinya sudah terkonfirmasi bahwa KKP saat ini sudah memiliki otoritas untuk menindak langsung, begitu ya Bu? Oh ya pasti, kan Undang-Undang Perikanan itu tahun 2009. Baik, Bu Susi, belakangan kalau tadi kita bicara soal ada kemudian beberapa keberatan, ada beberapa interupsi, salah satunya datang dari Wakil Presiden Yusuf Kala, Bu Susi. Sejauh ini setelah surat itu dilayangkan, sudahkah ada komunikasi lanjutan Bu Susi? Pak JK kan masih di luar negeri, jadi kita sudah ada berbicara beberapa hal ya. Anda diminta untuk mengevaluasi kebijakan Anda. Lalu bagaimana dengan tanggapan Anda, Bu Susi? Ya kita akan lihat mana yang bisa, tapi kalau tentang kapal-kapal eks asing itu pasti tidak mungkin kita evaluasi.
Artinya Anda mantap dengan keputusan Anda ya Bu? Untuk kapal-kapal eks asing ya.